Apa itu ambang? Bukankah kita saat ini sedang ada di ambang tahun 2025 dan tahun 2026? Jam 12 tepat nanti kita masuk tahun baru 2026. Saudara, ambang secara harfiah artinya batas antara dua ruang, bukan ruang itu sendiri tetapi peralihan di antaranya. Ambang bukan tujuan, bukan juga asal, dia hanya titik transisi. Ambang tidak menetap, tidak nyaman, tidak pasti, tapi penuh potensi. Ambang selalu menuntut keputusan, masuk atau mundur, melangkah atau tetap diam. Nah, sekarang dalam kata ambang, status lama sudah dilepas. Status baru belum sepenuhnya dimiliki. Identitas sedang dibentuk ulang, diambang. Yang lama sudah tidak cukup. Yang baru belum sepenuhnya jelas. Ketergantungan pada Tuhan, ini hal yang mutlak. Karena itu, ambang sering terasa membingungkan, melelahkan, menakutkan, namun justru paling subur secara rohani. Ambang dalam Alkitab ini adalah pola ilahi. Alkitab sangat kaya dengan momen ambang. Allah hampir selalu bekerja di sana. Kita membaca Yosua 1. Musa mati, era berakhir dalam kepemimpinan Musa. Tanah perjanjian belum dimasuki. Inilah ambang antara pengembaraan dan penggenapan. Allah tidak berkata, rayakan Musa. Tetapi dia berkata, bersiaplah sekarang. Di Keluaran 2, kisah Paskah. Israel belum keluar. Mesir belum ditinggalkan sepenuhnya. Ada ambang antara perbudakan dan kemerdekaan. Pintu rumah diberi darah anak domba. Ambang pintu menjadi tempat keselamatan. Saudara, Laut Teberau, di mana ini letaknya di Mesir di belakang dan laut di depan. Ada ambang antara kematian dan hidup. Ambang, tongkat diangkat dan mujizat terjadi. Ketika Yesus dan salib, ada Jumat Agung, ini adalah kematian. Ada Minggu Paskah, ada kebangkitan. Ada Sabtu yang sunyi. Ini ambang paling hening dalam sejarah. Saudara, Allah bekerja meski tampak diam. Saudara, secara teologis, ambang adalah tempat pembentukan iman. Di ambang, iman tidak lagi bersandar pada memori. Pengalaman lama tidak cukup. Janji Tuhan belum terlihat penuh. Maka Allah berbicara lebih jelas, menuntut ketaatan lebih murni, dan memurnikan motivasi. Ambang adalah tempat Allah memindahkan kita dari ingatan tentang Tuhan menjadi kebergantungan kepada Tuhan. Mengapa Allah sering memanggil di ambang? Karena hati masih lentur, belum mengeras oleh zona nyaman. Ego sedang dilemahkan, sehingga mudah dibentuk. Pilihan iman menjadi nyata, bukan sekedar teori. Di musim stabil, iman sering jadi rutinitas. Namun, di ambang, iman kembali menjadi keputusan. Ambang itu tidak sama dengan ruang tunggu. Ambang bukan tempat parkir, bukan tempat menunda, bukan tempat berkabung terlalu lama. Ambang adalah tempat mendengar suara Tuhan, menerima perintah, melangkah dalam ketaatan. Terlalu lama di ambang, maka terjadi stagnasi rohani. Ambang dan berjaga bila kita meresonansi dengan Yoel 1. Yoel berbicara kepada umat yang masih beribadah, tetapi rohnya tidur. Ambang bisa dilewati dengan dua sikap, takut, mundur, lengah, tertidur. Karena itu Allah berseru, bangunlah, berjaga di ambang. Berarti apa? Sadar akan musim Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, siap bergerak cepat. Ambang dalam kehidupan jemaat, ini kontekstual, akhir tahun, awal tahun, kehilangan panggilan baru. Anak bertumbuh,
orang tua berubah peran. Pelayanan lama sekali. Tugas baru dimulai. Saudara, apakah saat ini Anda sedang berada di ambang, tetapi belum mau melangkah? Saudara, kita bisa memakai ambang itu bukan akhir perjalanan, tetapi awal ketaatan. Di ambang, Tuhan tidak menuntut kita kuat. Ia menuntut kita taat. Taat, taat, taat. Yang berbahaya bukan berada di ambang, tetapi kalau kita tetap ada di sana, tidak kemana-mana. Allah tidak membangun masa depan di ruang aman, tetapi di ambang iman. Saudara, Desember adalah ambang. 31 Desember, titik ambang puncak. Ini bukan sekedar penutup, tapi panggilan. Dan dari sini kita akan belajar banyak. Ambang itu akhir satu era. Ambang tempat Allah berbicara. Ambang keputusan iman. Ambang perintah untuk melangkah dan berjaga. Allah berkata, jangan takut, bangunlah, bersiaplah sekarang. Ambang iman. Kuat dan terjaga di musim baru. Kita membaca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9 dan Yoel 1 sebagai gema rohani, bergema. Desember adalah setiap musim peralihan merupakan ambang, bukan akhir, bukan pula awal sepenuhnya. Bukan asal, bukan tujuan. Ambang, ruang di mana yang lama sudah berakhir, tetapi yang baru belum terlihat jelas. Di Alkitab, Allah sangat sering berbicara di ambang. Yosua berdiri di ambang. Musa sudah mati, tanah perjanjian belum dimasuki. Yoel berbicara kepada umat di ambang krisis. Yoel berbicara kepada umat saat krisis di mana negeri terguncang, ibadah terganggu, dan kesadaran rohani harus dibangunkan. Di ambang, Tuhan tidak mencari orang yang siap. Dia mencari orang yang taat dan berjaga. Bukan sekedar siap, tapi taat. Ada 4 pesan utama ambang dalam Yosua 1. Ambang akhir satu era, bukan akhir rencana Tuhan. Yosua 1 ayat 1, setelah Musa hamba Tuhan itu mati, maka Musa mati, eranya berakhir, tapi firman terus berjalan. Allah tidak berhenti karena manusia berhenti. Ambang mengajarkan kehilangan figur bukan berarti kita akan kehilangan arah. Di Yoel 1 kita bisa melihat kondisi negeri yang rusak. Ibadah terganggu, tetapi Allah tetap bicara. Seperti kereta berhenti di satu stasiun, tetapi rel tidak berakhir. Stasiun adalah ambang, bukan tujuan. Seperti dalam lari estafet, tongkat berpindah tangan dari di zona ambang. Perlombaan tidak berhenti, justru ditentukan di sana. Kalimat kuat untuk mimbar, ambang bukan tanda Allah berhenti bekerja, melainkan tanda bahwa Allah sedang memindahkan tanggung jawab. Yang kedua, ambang bukan meminta keberanian untuk bangkit, bukan berkabung terus. Dalam Yosua 1 ayat 2, Musa hambaku itu telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi, bangkit, berdiri, bergerak. Saudara, Allah tidak memberi waktu berkabung panjang. Bukan karena Musa tidak penting, tetapi karena ketaatan lebih penting daripada nostalgia. Bangunlah, hai kamu yang mabuk. Yoel 1 ayat 5. Alarm tidak selalu nyaman, tetapi itu yang menyelamatkan hari kita. Ambang adalah alarm rohani. Ruang tunggu rumah sakit tidak boleh menjadi tempat tinggal. Ambang bukan tempat menetap. Terlalu lama di ambang bukan hormat pada masa lalu, tetapi penundaan terhadap masa depan dari Tuhan. Yang ketiga,
ambang menuntut iman yang melangkah